Shalom, selamat malam. Bersama saya Yosia Arifin. Renungan pada malam hari ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Allah bisa membedakan. Kalau seseorang berkata mencari Tuhan itu mudah, mencari duit itu sulit, maka dapat dipastikan bahwa ia adalah orang-orang yang serakah. Karena ia tidak pernah puas dengan sejumlah uang. Sukar karena ia mau banyak. Sudah punya 5 mau 10. Sudah 10 mau 15. Sudah punya 15 mau 30. Sudah mau 30 mau 50. Jadi sukar. Tapi kalau prinsipnya asal ada makanan, pakaian cukup, jadi tidak sukar. Kalau kita memahami bahwa mencari Tuhan hanya ke gereja, berdoa dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita, maka pertanyaannya, apakah Tuhan merasa bahwa kita menghormati Tuhan dengan mau mengerti rencananya untuk kita penuhi dalam hidup? Jangan anggap sepele hal ini. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan dan tidak melakukannya, berarti kita melawan Tuhan. Kemudian jika kita tidak mengerti apa yang Allah rencanakan, sehingga kita hanya hidup untuk memenuhi rencana kita sendiri, itu juga berarti kita melawan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kegentaran kita mau datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, mumpung aku masih hidup, aku mau melakukan kehendak-Mu sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, tak bercacat tak bercela. Setelah itu baru kita akan naik ke tingkat berikut. Memahami atau mengerti apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita untuk kita penuhi. Memenuhi rencana Allah jangan dibayangkan harus menjadi pendeta atau aktivis. Tapi melalui hal-hal sederhana yang mungkin dipandang sepele oleh orang lain. Tetapi itu berarti bagi Tuhan. Ada orang yang harus kita lawat. Bukan harus memberi uang melainkan sepatah dua patah kata yang harus kita ucapkan. Memberikan perhatian kepada orang lain di mana kita bisa menyaksikan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang bisa mengubah orang itu. Kesempatan-kesempatan itu Tuhan sediakan. Tapi kalau kita egois, kita pura-pura sembunyi, Tuhan Yesus mempertaruhkan segalanya, tenaga, hidup, nyawa, harga diri di kayu salib. Begitu kita bisa memenuhi rencana Tuhan untuk hal sederhana, kita naik terus. Kita efektif untuk Tuhan, memberkati lebih banyak orang. Jangan lawan Tuhan. Lekatkan diri kita pada perasaan Tuhan. Pahami perasaannya, lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan melukai hati Tuhan. Bahkan jangan sampai membuat hati Tuhan tidak nyaman. Betapa beruntungnya kalau kita bisa menyatu dengan Tuhan sehingga kita tahu apa yang dapat melukai hati Tuhan dan apa yang tidak melukai hatinya. Maka dalam hidup keseharian kita ada kata yang tidak patut kita ucapkan. Jangan diucapkan. Ini pilihan. Kita tidak boleh mengalir saja dengan keadaan. Tidak boleh. Kita harus memutuskan untuk tidak melawan Tuhan atau tidak melawan Tuhan. Harus diputuskan dan diputuskan keputusan ini harus disertai dengan tindakan yang konkret. Ubahlah rutinitas hidup kita. Kalau kita biasa bangun siang, bangunlah pagi, berdoa. Biasa lihat film-film tontonan yang mestinya tidak perlu kita lihat, jangan kita lihat lagi. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat kita rusak. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Begitu kita mengambil keputusan untuk tidak melawan Tuhan, maka kita akan dibimbing Tuhan. Bagaimana makin melekat dengan Tuhan, mengerti pikiran dan perasaan Tuhan, hidup kita akan diubah. Kedepan kita yakin apapun yang kita terjadi, kita aman di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan lawan Tuhan. Sekarang hidup kita harus kita penuhi untuk mencari Tuhan. Se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya, jangan mendengar apa yang tidak perlu kita dengar. Jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Dengar firman Tuhan. Datang ke gereja, ikut doa. Seakan-akan kita sudah mau mati minggu depan atau besok.
Lakukanlah semua itu supaya hati kita makin melekat dengan Tuhan dan kita mengerti perasaannya. Apalagi kalau kita sudah usia di atas 50 tahun, tuntutan Tuhan untuk kita tentu jauh lebih tinggi dibanding tuntutan Tuhan kepada orang-orang Kristen yang masih baru. Atau dalam usia biologisnya masih muda. Jangan kita sudah berumur 50-60 tahun, tapi standarnya masih 15-20 tahun. Jangan anggap sepele dan membiarkan ini lalu berkata mengalir saja. Maka 5 tahun, 10 tahun keadaan kita akan makin memburuk sampai pada tingkat tidak bisa diperbaiki lagi. Setuju, setiap kita punya pergumulan, persoalan keuangan, masalah hukum, anak, keluarga, rumah tangga, sakit penyakit. Tapi kalau kita tidak melawan Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Tuhan pasti mengistimewakan kita. Allah bisa membedakan antara orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan yang tidak menghormati Tuhan. Maka kita harus peduli bagaimana perasaan Tuhan terhadap diri kita. Namun ironis, banyak orang yang tidak mau mengerti perasaan Tuhan. Mereka berprinsip aku mau marah, marah. Aku mau kesal, kesal. Aku mau ngomong apa, ngomong. Jika kita terus-menerus begini, mereka akan sampai satu titik di mana tidak pernah bisa berubah. Untuk itu, marilah kita mendekatkan diri, menyatu perasaan dengan Allah, mengerti apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dan memahami rencananya. Jika kita melakukan kehendak Tuhan dari perkara-perkara kecil setiap hari, maka Allah akan menunjukkan rencana-rencana besarnya. Pasti ada proyek-proyek yang Tuhan berikan. Dan kalau kita sudah mulai melakukan proyek Tuhan, kita akan rindu bertemu Yesus. Banyak orang tidak merindukan bertemu Tuhan karena mereka tidak pernah melakukan apa yang Dia kehendaki, rencananya untuk dipenuhi. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.